Catatan Presiden Republik Indonesia. Pekan terakhir dalam jabatannya sebagai Presiden, Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Kita dapatkan nilai tambah yang luar biasa. Kalau semua produk komoditas yang ada di Aceh ini kita jadikan barang-barang seperti ini, kesempatan kerja akan terbuka, nilai tambah yang mungkin berlipat 10 atau 20 atau 30 kali akan kita dapatkan juga. Artinya ekonomi di Provinsi Aceh akan meningkat secara drastis. Presiden Jokowi Minggu siang besok akan kembali ke Solo, Jawa Tengah setelah berakhirnya masa jabatan sebagai Presiden. Apabila dalam berinteraksi, berkomunikasi, berhubungan selama berada di Kabinet Indonesia Maju, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Hari Minggu siang saya akan pulang ke Solo. Inilah catatan Presiden RI, catatan tentang kegiatan Presiden Jokowi dalam menjalankan pemerintahan dan kenegaraan pada pekan terakhir sebagai Presiden Republik Indonesia. Kembali bersama saya Muslih, inilah catatan Presiden RI selengkapnya. Catatan Presiden Republik Indonesia. Senin 14 Oktober di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat, Presiden Jokowi menghadiri apel kesiapan pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam apel itu, Presiden Jokowi juga menerima penganugerahan medali kehormatan, keamanan dan keselamatan publik atau Lokapraja Samraksana dari Polri. Senin 14 Oktober di Istana Merdeka, Jakarta, Presiden Jokowi menerima pimpinan MPR. Pertemuan itu merupakan pertemuan pertama antara Presiden Jokowi dengan pimpinan MPR hasil pemilu 2024. Pada kesempatan itu, pimpinan MPR menyampaikan undangan kepada Presiden Jokowi untuk menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI yang diselenggarakan Minggu 20 Oktober 2024. Selasa 15 Oktober, Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja di Provinsi Aceh. Dalam kunjungan itu, Presiden Jokowi antara lain meresmikan infrastruktur berupa 24 ruas jalan dan jembatan yang merupakan bagian dari pelaksanaan instruksi Presiden Jalan Daerah. Presiden Jokowi mengatakan pentingnya konektivitas antar daerah untuk memperlancar konektivitas dan barang. 24 ruas jalan sepanjang 196 km dan juga jembatan sepanjang 60 meter yang menelan biaya 686 miliar rupiah khusus di Provinsi Aceh yang tersebar di 14 kabupaten, yaitu di Aceh Timur, di Biren, di Semelu, di Aceh Besar, di Pidi Jaya, di Langsa, di Aceh Utara, di Aceh Tamiang, di Aceh Jaya, di Aceh Barat Daya, di Aceh Nagan Raya, di Gayo Luas, dan di Bener Meriah. Kita harapkan dengan pembangunan dan perbaikan jalan-jalan tersebut, mobilitas orang, mobilitas barang, kecepatan distribusi logistik di Provinsi Aceh akan lebih baik. Pada kunjungan kerjanya di Provinsi Aceh, Presiden Jokowi juga meresmikan Amanah Youth Creative Hub. Presiden Jokowi pada kesempatan itu mengapresiasi terhadap inovasi dan kreativitas anak-anak muda Aceh yang dinilai berpotensi besar untuk mendorong ekonomi daerah. Packagingnya seperti ini, berkelas sekali, ini berkelas sekali, ini berkelas sekali. Saya nggak tahu desainernya siapa, tapi berkelas sekali. Tadi yang jelas anak muda Aceh. Tadi saya nggak. Yang mendesain ini ada di sini? Nggak ada. Yang mendesain ini, packaging kemasan ini, nggak ada. Kalau ada mau saya beri sepeda sebetulnya. Tapi nggak ada, dari sepeda saya selamat. Coba, packaging seperti ini berkelas. Dan akan kita dapatkan nilai tambah yang luar biasa. Kalau semua produk komoditas yang ada di Aceh ini
kita jadikan barang-barang seperti ini, kesempatan kerja akan terbuka, nilai tambah yang mungkin berlipat 10 atau 20 atau 30 kali akan kita dapatkan juga. Artinya ekonomi di Provinsi Aceh akan meningkat secara drastis. Mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan kerja di Provinsi Aceh tersebut, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, serta pejabat di Provinsi Aceh. Selasa sore 15 Oktober, Presiden Jokowi dari Provinsi Aceh melanjutkan kunjungan kerja di Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan di Provinsi Sumatera Utara tersebut diawali dengan meresmikan Stadion Utama Sumatera Utara di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Presiden Jokowi dalam sambutannya antara lain menekankan tentang pentingnya pemeliharaan stadion dan pemanfaatan fasilitas olahraga tersebut. Agar setelah PON dan setelah hari ini, stadion dan fasilitas yang ada di sekitar ini segera diserahkan kepada pemakai. Kalau stadion ini bisa diserahkan kepada klub sepak bola yang ada di Sumatera Utara. Entah itu PSMS, entah itu PSDS atau yang lainnya. Agar terawat. Karena dari pengalaman kita di provinsi-provinsi yang lain, fasilitas olahraga dibangun, setelah PON semuanya tidak terawat. Saya sudah lihat tidak hanya 1, tidak hanya 2, tidak hanya 3, tidak hanya 4, semuanya. Karena tidak ada yang memakai, tidak ada yang merawat. Jangan sampai kejadian itu terjadi di Sumatera Utara. Setuju? Kita harapkan stadion yang megah dan mewah ini terus terawat, terus dipakai, dan berguna bagi pembinaan olahraga di Sumatera Utara. Presiden Jokowi juga menjelaskan pembangunan Stadion Utama Sumatera Utara itu menelan anggaran 587 miliar rupiah dari anggaran APBN. Mendampingi Presiden dalam peresmian tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta sejumlah pejabat di Provinsi Sumatera Utara. Rabu 16 Oktober masih dalam rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Sumatera Utara, Presiden Jokowi meresmikan infrastruktur yang ada di provinsi tersebut. Presiden Jokowi meresmikan Bendungan Lausimeme di Kabupaten Deli Serdang. Presiden menjelaskan peresmian bendungan yang ada di Deli Serdang itu merupakan bendungan ke-47 yang diresmikan selama 10 tahun. Ini bendungan dibangun sejak 2018, berarti sudah 6 tahun membangun Bendungan Lausimeme ini, dan menghabiskan anggaran 1.760 miliar rupiah. Sebuah anggaran yang sangat besar sekali. Bendungan ini akan bisa mengurangi, bisa mereduksi banjir di Kota Medan, di Kabupaten Deli Serdang, dan juga bisa menyediakan air baku untuk Medan dan Deli Serdang, selain juga tentu saja untuk mengairi persawahan yang ada di sekitar waduk. Selain itu, dalam kunjungan kerja di Provinsi Sumatera Utara, Presiden Jokowi juga meresmikan 2 ruas tol di Provinsi Sumatera Utara yang dipusatkan di Gerbang Tol Kisaran, Kabupaten Asahan. Mendampingi Presiden Jokowi dalam peresmian itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Rabu 16 Oktober di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, menjawab pertanyaan wartawan tentang kekalahan Timnas Indonesia melawan Cina pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Presiden Jokowi menegaskan agar tetap semangat. Ya, namanya bola itu ada menang, kadang-kadang ada kalah, kadang-kadang draw, biasa. Yang paling penting tetap semangat karena kita masih memiliki peluang besar untuk masuk ke ronde berikutnya.
Rabu 16 Oktober masih dalam rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Sumatera Utara, Presiden Jokowi meresmikan Pusat Riset Genomik Pertanian yang berada di Kabupaten Humbang Hasundutan. Presiden Jokowi mengapresiasi peresmian pusat riset itu yang merupakan bagian dari upaya meningkatkan produktivitas pertanian. Saya sangat mengapresiasi, sangat menghargai dibukanya Pusat Riset Genomik Pertanian ini agar produksi kita per hektar, baik itu kemenyan, baik itu kopi, baik itu padi, baik itu kentang, baik itu bawang merah, bawang putih, semuanya per hektar harus naik karena kita telah memiliki pusat riset yang sangat baik. Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan di Provinsi Sumatera Utara, Rabu sore Presiden Jokowi dan rombongan bertolak kembali menuju Jakarta. Kamis 17 Oktober, Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi di halaman tengah Istana Kepresidenan di Jakarta menanaman pohon pauli dan pohon pelamboyan. Penanaman pohon itu sebagai upaya pemerintah dalam menggalakkan penghijauan dan pelestarian lingkungan di kawasan istana. Penanaman pohon itu juga merupakan simbol kenangan menjelang purna tugas Presiden Jokowi dan Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi. Hadir dalam kesempatan itu sejumlah pihak di lingkungan Istana Kepresidenan seperti Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono. Jumat 18 Oktober, Presiden Jokowi melakukan santap siang bersama para menteri anggota kabinet, kepala lembaga, serta kepala badan. Dalam santap siang itu, Presiden menyampaikan ucapan terima kasih dan permohonan maaf. Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, atas support, atas kerja keras untuk negara ini, dan saya berharap apa yang sudah kita lakukan dalam 10 tahun ini bermanfaat bagi rakyat, bermanfaat bagi negara, bermanfaat bagi bangsa kita yang kita cintai. Dan saya juga ingin menyampaikan selamat bertugas, selamat bekerja kepada Presiden terpilih Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto beserta seluruh jajaran kabinet yang kemarin juga sudah diperkenalkan kepada publik. Semoga apa yang telah kita kerjakan ini yang baik bisa diteruskan, yang enggak baik bisa diperbaiki, bisa dikoreksi, sehingga sekali lagi bermanfaat bagi bangsa, negara, dan rakyat kita. Selain itu, Presiden Jokowi menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada para anggota kabinet serta kepala badan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam berinteraksi, berkomunikasi, berhubungan selama berada di Kabinet Indonesia Maju. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Hari Minggu siang saya akan pulang ke Solo. Kalau ada yang pas ke Jogja, ya, 30 menit nanti lewat tol bisa, silahkan. Kalau ada yang ingin ke Solo, kalau pakai jalan tol, ada yang ke Surabaya, lewatnya pasti harus lewat Solo. Silakan juga kalau ingin mampir ke rumah. Sekali lagi mohon maaf. Setelah selesai melakukan santap siang, para menteri anggota kabinet, termasuk Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto, berfoto bersama dengan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kegiatan itu merupakan kegiatan Jokowi sebelum berakhirnya sebagai Presiden Republik Indonesia. Demikian catatan Presiden RI, catatan kegiatan Presiden Jokowi dalam pekan terakhir pada masa pemerintahannya 2019-2024. Tim Liputan Bayu Istiqlal, Hutomo Budi, dan saya Muslih melaporkan. Catatan Presiden Republik Indonesia.